Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, come back to my channel Mufaspedia, berbagi edukasi informasi terkini. Kali ini Mufaspedia mau share terkait pelaksanaan asesmen nasional. Oke, apa itu asesmen nasional? Sesuai dengan judisnya, asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar maupun jenjang menengah. Kemudian mutu yang diukur yaitu menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, di mana untuk mengukur literasi, membaca, dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian instrumen yang kedua yaitu survei karakter, di mana survei karakter ini untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Nah, terakhir instrumen ketiga yaitu instrumen survei lingkungan belajar, di mana survei ini adalah untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, sasaran asesmen nasional yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk siswa akan dilaksanakan yaitu di kelas 5 pada tingkat SD sederajat, kemudian kelas 8 pada tingkat SMP sederajat, dan kelas 11 pada tingkat SMA sederajat. Kemudian guru dan kepala sekolah. Untuk siswa akan melaksanakan kegiatan asesmen nasional yaitu terkait AKM untuk literasi dan numerasi, kemudian survei karakter. Dan untuk guru maupun kepala sekolah hanya melaksanakan kegiatan survei lingkungan belajar. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen ini tidak menilai secara pribadi siswa maupun guru dan kepala sekolahnya, tapi menilai kinerja satuan pendidikan. Oke, masuk ke informasi di website ANBK. Nah, di sini jadwalnya kalau kita lihat adalah untuk pelaksanaan tingkat SMK atau paket C pada gelombang pertama yaitu pada tanggal 20 sampai 23 September ya. Jadi untuk 20 21 itu gelombang 1, kemudian tanggal 22 sampai 23 itu gelombang 2 untuk tingkat SMK maupun paket C. Nah, untuk tingkat SMA, MA, dan SMALB untuk gelombang 1 yaitu pada tanggal 27 dan 28 September, kemudian untuk gelombang 2 yaitu tanggal 29 dan 30 September. Kemudian untuk tingkat SMP, MTS, paket B, kemudian SMPLB pada gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Oktober. Kemudian pada gelombang 2 yaitu pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2021. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara guru atau kepala sekolah melaksanakan kegiatan asesmen nasional yaitu mengisi survei lingkungan belajar. Nah, kita nanti akan mengakses web secara daring yaitu di survei lingkungan belajar .kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini keterangannya adalah survei lingkungan belajar bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan baik dari input, proses maupun output. Setiap respon yang Bapak Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan yang sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif
Oleh karena itu, kejujuran, keaktifan, serta kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Nah, berikut adalah prosedur pengisian survei lingkungan belajar. Yang pertama, survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar pada sistem Dapodik dan EMIS. Jadi, nanti dipastikan dalam pengisian survei lingkungan belajar ini setiap kepala sekolah maupun guru yang sudah terdata di sistem Dapodik untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta EMIS di lingkungan Kementerian Agama wajib melaksanakan survei lingkungan belajar. Kemudian prosedur berikutnya, kepala satuan pendidikan dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login SLB, survei lingkungan belajar ya. Jadi nanti untuk kepala sekolah, guru-gurunya bisa login menggunakan kartu SLB-nya. Nah, di mana mendapatkannya? Kartu login didapatkan dari proktor atau operator pada satuan pendidikan masing-masing yang ditunjuk untuk mengakses dan mencetak kartu login melalui link dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada tampilan per sekolah, kemudian bisa cetak untuk seluruh kepala sekolah dan guru, atau mungkin kita bisa cetak secara individu. Contoh umpamanya cetak untuk kepala sekolah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada kartu login kepala sekolah, nama sekolahnya, NPSN, kemudian ada tokennya, ada nicknya, kemudian nama dan tanggal lahirnya. Sehingga nanti kepala sekolah atau guru bisa login di web survei lingkungan belajar menggunakan kartu login yang sudah diberikan oleh para operator atau proktor lembaga masing-masing. Kemudian setelah kita mendapatkan kartu login, kita bisa mengisi survei lingkungan belajar. Jadi nanti kita bisa masukkan NPSN sekolahnya masing-masing, kemudian tokennya yang sudah sesuai di kartu, kemudian nicknya, tanggal bulan tahun lahirnya, kemudian klik login. Nah, di sini ada ketentuan juga, waktu pengisiannya akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Oke, jadi nanti Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru yang akan melaksanakan kegiatan survei belajar lingkungan belajar nanti bisa melaksanakan atau mengisi yaitu pada tanggal pelaksanaan asesmen nasional berbarengan dengan siswa yang akan melaksanakan kegiatan asesmen nasional AKM literasi dan numerasi. Jadi tadi seperti ini jadwalnya. Maka untuk tingkat SMK berarti kepala sekolah maupun guru-gurunya untuk tingkat SMK dan paket C sudah bisa melaksanakan tanggal 20, 21, 22 dan 23 selama 4 hari ya. Dan untuk tingkat jenjang yang lain untuk SMA tanggal 27 sampai 30, kemudian untuk tingkat SMP sederajat tanggal 4 sampai 7 Oktober. Nah, kemudian jika Anda bertugas lebih dari satuan pendidikan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Contoh umpamanya kita mengajar di 2 lembaga, satu induk dan satunya non induk. Jadi dua-duanya di 2 lembaga tersebut kita wajib melaksanakan atau mengisi survei lingkungan belajar. Oke, jika mengalami kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim Helpdesk Asesmen Nasional melalui proktor atau operator satuan pendidikan masing-masing. Oke, sedikit saya memberikan gambaran contoh soal untuk survei lingkungan belajar. Ingat, ini hanya contoh ya, kira-kira saja. Misalnya di sini pilih salah satu jawaban yang bertanda lingkaran dan pilih satu atau lebih untuk pilihan bertanda kotak. Jadi di sini perintahnya jika ketemu soal yang opsi jawabannya lingkaran maka hanya salah satu saja ya.
Kemudian jika bertemu dengan soal yang opsi jawabannya dengan bertanda kotak, maka itu adalah memilih lebih dari satu jawaban. Oke, kira-kira demikian informasi terkait asesmen nasional fokus pada kegiatan kepala sekolah dan guru untuk mengisi survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.